Oke, kita lanjut tadi terpotong ya. Ya, tadi Muhammad Syafi'i itu dia belajar ke Belanda atas biaya sendiri, kemudian menguasai berbagai ilmu dan kembali lagi ke Indonesia. Nah, berikut ini adalah perkembangan pendidikan INS Kayu Tanam. Antara lain, yang pertama masa awal INS Kayu Tanam ya. Kayu Tanam adalah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari ke pendekan dari Indonesia Netherlands School, Indonesia Netherlands School. Cikal bakal sekolah ini adalah milik Jawatan Kereta Api yang dipimpin oleh ayahnya. Tanggal 31 Oktober 1926 diserahkan kepada Muhammad Syafi'i untuk mengelolanya dan kemudian tersohor dengan nama Ruang Pendidikan Indonesia. Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School atau RPINS Kayu Tanam. Jadi Kayu Tanam itu nama desanya, kemudian RP-nya itu Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School. Mohon maaf itu ya, Bapak salah melafalkan. Kemudian pada awal didirikan, Ruang Pendidikan INS mempunyai asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Jadi tidak berpikir yang irasional. Jadi lebih kepada keilmuannya, logis, sesuai akal sehat, tidak. Kemudian yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Jadi aktif berkegiatan. Ya, semacam kalau kita ada eskul, nah itu aktif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendidikan masyarakat. Jadi bagaimana cara-cara bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Jadi anak tersebut itu tidak dijudge semuanya pinter. Tidak dijudge semuanya anak itu bisa musik, bisa seni, bisa sastra gitu ya. Tapi di sini diperhatikan pembawaan anak, dia itu cerdas dalam bidang apa. Jadi multiple intelligence-nya itu diperhatikan. Dan ini menentang intelektualisme. Jadi menentang pada intelek. Jadi kalau kasarnya gini, keberhasilan seorang anak itu bukan dari intelektual dengan pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya, tapi pendidikan anak itu ya disesuaikan dengan bakat anaknya atau pembawaan anaknya, kemudian diajak untuk berpikir logis dan rasional, itu kan umum ya. Kemudian aktif dalam kegiatan di sini tidak membutuhkan keilmuan yang di sekolah yang dipelajari, misalkan secara fisika, kimia itu. Tapi untuk yang saat ini kita belajar fisika, kimia itu ya yang namanya SMA dan aliyah itu dipersiapkan untuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Nah itu makanya ada mata pelajaran seperti itu. Oke. Yang kedua, tahapan kedua zaman penjajahan Belanda. Nah, RPINS Kayu Tanam tahun 26 memiliki 75 orang siswa. Ya. Memiliki 75 orang siswa terdiri atas 2 kelas, 1A dan 1B dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia di sini sudah ya. Gedung sekolah RPINS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927, terbuat dari bambu beratap rumbia. Jadi dengan sukarela itu membangun sekolah tersebut. Karena membutuhkan lahan luas, maka tahun 1937 dipindahkan ke Pelabuhan
2 kilo dari kayu tanam dan selesai tahun 1139. Kemajuan terus tercapai dengan adanya terbangunnya asrama dengan kapasitas 300 orang dan 3 perumahan guru. Murid 600 orang. Jadi ada kapasitas 300 orang, muridnya 600. Ini luar biasa ya. Asrama dilengkapi dengan 1 ruang makan dan dapur, 1 pesanggerahan ya untuk ngobrol-ngobrol gitu. Atau untuk kita aula ya. Kemudian masuk ke zaman penjajahan Jepang. Pecahnya Perang Dunia Kedua yang ini kita sudah pelajari di semester 2 juga ya, yang kemarin. Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui tadi, kalian itu sudah belajar Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya, tahun 41 INS diduduki secara paksa oleh Belanda. Dan proses pembelajarannya terhenti. Setelah Jepang menang tahun 42, RPINS berubah terjemahannya menjadi Indonesia Nippon School. Di zaman ini pembelajaran merosot tajam yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh alat-alat pelajaran dan digunakan untuk bekerja serta berlatih demi kepentingan perang Jepang. Nah, seperti yang kalian ketahui, karakteristik pendudukan Jepang itu adalah semua sumber daya manusia dan alam itu untuk kepentingan perang. Yang akhirnya pendudukan Jepang itu lebih bersifat militer dan semi militer gitu ya. Bahkan pembelajaran sekolahnya juga itu sekolah dengan militer, diwajibkan militer. Lanjut ke zaman kemerdekaan. Nama INS tetap dipakai akan tetapi sebagai singkatan dari Indonesia National School. Pada masa kemerdekaan, kayu tanam mengalami perkembangan. Dapat dilihat yang pertama, atas izin pemerintah, kayu tanam mendirikan ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di bekas kantor penyelidikan di Padang Panjang. Oke, perpustakaannya itu sudah banyak, 23.000 buku. Ya. Kemudian tahun 1952, pendirikan percetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Sri Dharma dan menerbitkan majalah bulanan Sendi. Majalahnya Sendi, kemudian penerbitnya namanya Sri Dharma. Serta mengarang buku kunci 18 untuk memberantas buta huruf. Nah, karena pada saat itu adalah pemberantasan buta huruf. Maksud buta huruf di sini bukan buta huruf bukan buta hurufnya ya. Oke. Ya, bukan buta huruf tidak bisa baca, tapi di sini buta hurufnya adalah buta huruf Latin, buta huruf Latin yang sekarang ini lah. Zaman kemerdekaan kan itu hurufnya huruf Latin. Nah, orang-orang Indonesia pada saat itu hanya bisa baca dan mengenal tulisan Arab. Jadi mereka itu tidak buta huruf dalam Arab ya, tapi buta huruf dalam di Latin ini. Gitu. Nah, sekarang jadi kebalik ya. Sekarang kebalik. Huruf Latin pada tahu, huruf Arab itu mulai tidak bisa membaca. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober 1952, INS dijadikan SGBN. Nah, keistimewaan ini terletak pada Muhammad Syafii tidak 100% terikat oleh peraturan-peraturan pemerintah. Jadi Muhammad Syafii di INS di sekolah ini tidak 100% terikat oleh peraturan pemerintah. Jadi bisa mengembangkan kurikulum menurut INS. Kemudian yang kedua, murid-murid INS berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian pelajaran yang diutamakan ada ekspresi seperti menggambar, musik, tari-tarian,
pekerjaan tangan, itu pekerjaan yang diutamakannya. Jadi lebih kepada seni, kemudian prakarya. Nah, ini infografis dari INS, diambil dari tirto.id. Nah, INS merupakan sekolah alternatif zaman kolonial, di mana tanggal 31 Oktober 1926 INS Kayu Tanam didirikan oleh Engku Muhammad Sape'i. Nah, semboyannya ini yang menarik dari infografi atau dari semboyan INS ini adalah apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya perbuat saya bisa. Nah, itu. Jadi sekali lagi, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya perbuat saya tahu. Ya, tadi saya tahu. Mungkin kalian juga paham yang didengar itu, ya mungkin Bapak kalau di grup WA itu hanya sebatas ingat, ya dilihat. Nah, kemudian misalnya kalau tidak dengan tampilan ini hanya itu dengar, maka kalian akan cepat lupa. Tapi kalau kalian ada tampilan, maka kalian ada ingat. Nah, tapi kalau kalian perbuat, itu baru kalian akan tahu. Paham ya? Oke, Bapak sekali lagi dijelaskan apa yang saya dengar saya lupa. Contoh misalkan anak-anak nih cara menggergaji, tapi tidak ini kan cuma dilisankan. Itu mungkin ingat beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan. Nah, kemudian apa yang saya lihat saya ingat. Nah, mungkin ketika kalian dipraktekkan sama guru menggergaji, nah itu ya cuma ingat gitu ya. Nah, baru apa yang saya perbuat saya tahu. Kemudian kalau kaliannya yang menggergaji setelah mendengar penjelasan, setelah melihat dari guru, kemudian kalian diperbuat menggergaji, maka kalian akan tahu kesalahannya di mana menggergaji, tahu bagaimana menggergaji yang baik dan sebagainya. Esensi sekolah tidak berhenti sebatas bangku sekolah saja. Nah, uang saku para murid dibatasi di sini. Ya. Esensi sekolah tidak berhenti sebatas bangku sekolah. Uang saku para murid dibatasi, boleh pulang ke rumah hanya 1 kali 1 tahun, hanya 1 kali per tahun. Wah, kalian di sini mungkin kesulitannya kalau demikian. Kenapa? Supaya mandiri gitu ya. Para murid dimagangkan di perkebunan tiap liburan. Nah, ini untuk apa dimagangkan? Tadi apa yang saya perbuat maka saya tahu. Itu bagian dari magang, itu adalah supaya tahu, tidak hanya sebatas menerima penjelasan atau menerima perbuatan dari gurunya saja gitu. Nah, itu mungkin pertemuan kali ini mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ya, kalau sosial budaya tadi sudah kita bahas, yaitu ada 4 ya. Ada muncul stratifikasi sosial, kemudian muncul keagamaan, kemudian tradisi-tradisi mulai menghilang tuh. Kemudian respon bangsa Indonesia
dalam sosial budaya itu bisa melalui sastra, melalui musik, ya, mulai seni. Banyak tokohnya di sana untuk berjuang dalam merespon ketidakadilan dari pemerintahan Belanda. Kemudian dalam hal pendidikan ini ada dua yang kita bahas, yaitu Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Nah, ini yang membentuk nanti karakter atau pribadi-pribadi bagi bangsa Indonesia. Nah, hanya sayangnya Taman Siswa Kayu Tanam itu tidak berlanjut semulus yang dulu, tapi apa yang asas-asas dan semboyan dan sebagainya itu tetap menginspirasi bagi kita, ya, bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan pendidikan seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.